Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hadapan Tuhan. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita walaupun harus dari rumah kita masing-masing. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk menghampiri tahta kudus Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh datang untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami hamba-hambamu ini ya Tuhan, sehingga kami boleh Kau layakkan untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh membawa hati kami dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita untuk beribadah di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh anugerah Tuhan begitu melimpah dalam hidup kita, dan kita menyadari itu. Biarlah kita boleh sungguh datang ke hadapan Tuhan, memiliki satu kerinduan untuk datang beribadah kepadanya. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah kita boleh memuji Allah kita yang hidup, Allah kita yang layak kita agungkan, kita puji, kita tinggikan, dan kita muliakan namanya. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran
memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari jemaat, bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala zaman dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ketika kita menjalani kehidupan kita, janganlah kita takut dan gentar, karena Tuhan akan selalu menopang kita. Dia akan selalu menyertai hidup kita. Dia akan menjadi benteng hidup kita. Dia adalah Yesus yang menjadi jaminan dalam hidup kita semua. Kita naikkan pujian, benteng hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Dia adalah benteng hidup kita.
jaminan hidup kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh kita bersyukur karena kita punya Allah yang setia. Dia selalu menjadi jaminan dalam hidup kita. Dia akan setia menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Mari, biarlah kita boleh berjalan selalu bersama Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Bersama Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan. Dan kita akan melewati kehidupan waktu demi waktu dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita menaikkan pujian bersamamu. Musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hati
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, saya mengajak kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hampir 6 bulan ini kami telah memasuki masa pandemi. Dan kami bersyukur Engkau memimpin, menuntun hidup kami dari hari ke hari hingga pada saat ini. Juga terima kasih Tuhan, saat ini ada kesempatan kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi boleh punya kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati dan telinga seorang murid yang selalu siap belajar dan diajar oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, tapi mampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Biarlah juga firman-Mu pada saat yang ini yang kami renungkan Tuhan, boleh mendorong kami, memberikan kami semangat untuk terus menjalani hari-hari kami ke depan bersama dengan Engkau. Berkati juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, biar Allah Roh Kudus memberikan dia hikmat bijaksana untuk boleh menguraikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan,
Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu didampingi Tuhan. Dasar firman Tuhan diambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 16 hingga ayat yang ke-18. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 16 hingga ayat 18, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, didampingi Tuhan adalah ungkapan yang tidak asing lagi bagi kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Ungkapan ini sering diungkapkan tatkala kita berhasil melewati satu persoalan atau pergumulan hidup yang berat. Kita mendengar anak-anak Tuhan akan berkata, kalau hari ini saya boleh ada seperti ini, itu semua karena Tuhan yang mendampingi saya melewati masa-masa yang sulit itu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali juga ungkapan ini diungkapkan sebagai satu pertanyaan tatkala kita menghadapi pergumulan hidup yang berat. Dalam hati anak-anak Tuhan seringkali mereka mempertanyakan tentang pendampingan Tuhan pada saat mereka menghadapi hal-hal tersebut. Seringkali di dalam hati mereka berkata, mengapa semua ini harus terjadi dan menimpa diriku? Di mana Tuhan yang berjanji mendampingi aku? Tidak sanggupkah Dia membela diriku sehingga saya tidak harus menghadapi semua ini? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana seharusnya kita memaknai didampingi Tuhan dengan benar? Belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi, saya mengajak kita memikirkan apa artinya didampingi Tuhan. Bapak Ibu, didampingi Tuhan, yang pertama memiliki pengertian bahwa tidak berarti kita bebas atau steril dari masalah atau penderitaan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saat Paulus menuliskan surat ini, dia ada di dalam penjara. Dan kalau kita melihat kisah kehidupan Paulus, dia telah mengalami begitu banyak penderitaan karena Injil. Misalnya kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27, di sana Paulus mengatakan, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir, bahaya penyamun, ya, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27 mengatakan, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat di sini, Paulus tetap didampingi Tuhan, tapi dia mengalami begitu banyak penderitaan demi penderitaan karena Injil yang diberitakan itu. Khususnya pada ayat 16 ini kita juga melihat bagaimana para lawan Paulus terus mendakwa dia, akhirnya dia harus memberi pembelaannya di hadapan kaisar. Dan yang menarik sekali di sini dikatakan pada saat dia harus memberi pembelaannya, tidak seorang pun menemani dia. Semua meninggalkan dia. Padahal Bapak Ibu kalau kita tahu sebelum hal ini terjadi, Paulus telah melayani orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Bagaimana Paulus mencurahkan segala perhatiannya, segala sesuatu yang dia bisa berikan yang terbaik kepada orang-orang atau jemaat yang ada di Roma. Namun Bapak Ibu,
Pada saat dia membutuhkan kehadiran mereka minimal untuk memberikan dorongan moral bagi dia. Karena memang menurut peraturan pada waktu itu, seorang yang didakwa dia bisa membawa sebanyak mungkin orang untuk memberi dukungan dan memberi pembelaan kepada dia. Namun pada saat itu kita membaca di dalam bagian yang tadi kita bacakan dikatakan, Paulus seorang diri semua meninggalkan dia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya teringat satu ungkapan yang mengatakan, banyak teman untuk tertawa, namun sedikit teman untuk menangis. Ungkapan ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, pada saat kita menghadapi atau mengalami satu kesulitan, seringkali hanya sedikit orang atau bahkan terkadang tidak ada seorang pun yang mau mendampingi kita menjalani masa-masa sulit itu. Demikian juga dengan Paulus pada waktu itu. Namun menarik sekali Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam ayat 16 tadi tidak sedikit pun kita melihat Paulus merasa kecewa dan putus asa. Kenapa Bapak Ibu? Ayat 17 mengatakan karena ia tahu ada Tuhan yang selalu mendampingi dia. Bahkan kalau kita baca selanjutnya dari ayat 16 itu ada kalimat yang mengatakan jangan itu ditangguhkan untuk mereka. Kesalahan itu jangan ditumpahkan kepada mereka. Yaitu Paulus di sini mengampuni orang-orang yang telah meninggalkan dia. Orang-orang yang seharusnya hadir mendampingi tapi mereka justru meninggalkan Paulus. Bukankah ini juga hal yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus? Pada saat dia di atas kayu salib, perkataan pertama yang keluar dari mulut Kristus adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Paulus melakukan ini meneladani gurunya yaitu Kristus Yesus sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di sini kita belajar satu hal. Bahwa di tengah-tengah kesulitan kita, janganlah kita hanya memperhatikan diri kita sendiri. Tapi biarlah di tengah-tengah kesulitan kita khususnya dalam masa pandemi ini, kita diingatkan kembali untuk belajar peka juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di tengah-tengah masa pandemi ini begitu banyak orang yang mungkin merasa kesepian. Dan mungkin mereka adalah orang-orang yang kita kenal. Biarlah melalui apa yang Paulus teladankan ini mendorong kita juga. Di tengah-tengah masa pandemi ini kita juga boleh peka, peduli dan perhatian mendoakan orang-orang yang kesepian di tengah-tengah masa pandemi ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Didampingi Tuhan tidak berarti kita bebas atau steril dari masalah atau penderitaan. Seperti halnya kalau kita menyaksikan juga kehidupan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Misalnya di dalam Ibrani pasal 11 di sana dengan panjang lebar diceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab yang begitu dekat dan melekat dengan Tuhan, yang punya relasi yang begitu akrab dengan Tuhan. Tetapi mereka mengalami begitu banyak penderitaan, kesulitan dan kesukaran dalam hidup mereka. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita perhatikan juga dalam kehidupan sejarah kekristenan, kita mendapati bagaimana orang Kristen segala zaman dan abad tidak lepas dari apa yang disebut dengan masalah dan penderitaan. Kalau kita mengingat bagaimana kekristenan di abad-abad yang pertama, mereka mengalami begitu banyak penderitaan, kesulitan dan kesukaran karena iman mereka kepada Kristus. Namun Bapak Ibu, apakah mereka tidak disertai atau tidak didampingi Tuhan? Tentunya tidak. Kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan mereka adalah hidup yang saleh, yang dekat kepada Tuhan. Namun saudara, penderitaan itu tetap hadir dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita. Kenapa orang yang didampingi Tuhan tetap mengalami penderitaan dan kesulitan? Belajar dari firman Tuhan, saya melihat saudara minimal ada dua hal. Kita sekalipun tetap dekat dengan Tuhan, didampingi Tuhan di dalam hidup ini, kita tetap mengalami penderitaan, itu adalah akibat dosa. Dosa menyebabkan manusia tidak bisa lepas dari apa yang namanya penderitaan. Sehingga selama manusia hidup di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak mungkin lepas dari penderitaan. Makanya kita melihat Bapak Ibu, waktu lahir seorang bayi akan menangis. Dan pada waktu kita meninggalkan dunia ini, orang-orang yang ada di sekeliling kita juga menangis. Bahkan kalau kita perhatikan sepanjang kehidupan kita, tangisan itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekalipun kita didampingi Tuhan, kita tetap mengalami penderitaan itu karena akibat dosa. Yang kedua, saya melihat kenapa kita didampingi Tuhan tapi tetap mengalami penderitaan atau masalah.
Saya melihat itu adalah panggilan hidup kita sebagai orang Kristen. Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan kepada kita dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, kepada kita juga dikaruniakan untuk menderita bersama dengan Kristus. Dengan kata lain Bapak Ibu, panggilan menjadi seorang Kristen dan menderita sebagai pengikut Kristus itu merupakan satu paket di dalam panggilan kita menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan hal ini di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23, bahwa barang siapa yang mau mengikut dia, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut dia. Kalau kita perhatikan kehidupan Yesus Tuhan kita selama di dunia ini, bukankah ia tidak pernah lepas dari penderitaan? Seorang teolog menggambarkan kehidupan Kristus bahwa mulai dari lahir sampai mati, Kristus mengalami begitu banyak penderitaan. Saudara bayangkan Tuhan Yesus kita, Raja di atas segala raja, dia harus lahir di tempat yang tidak layak. Ya, di kandang binatang katanya. Saudara, pada waktu dia masih kecil, di mana Herodes mengeluarkan satu perintah supaya anak-anak di bawah umur 2 tahun dibunuh, dan di sana kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dibawa lari ya dari Israel pergi ke Mesir. Dan kita melihat sepanjang kehidupan Tuhan Yesus, bahkan dia ditolak sama saudara-saudaranya. Dan kita melihat khususnya pada saat menghadapi peristiwa penyaliban, di Taman Getsemani itu Yesus bergumul, dan semua murid-muridnya meninggalkan dia pada saat penyaliban itu. Di Taman Getsemani itu dia bergumul, dikatakan firman Tuhan bahwa keringatnya itu bercampur dengan darah. Itu menandakan betapa dia begitu menderita pada saat itu. Bahkan dia harus menjalani jalan salib Via Dolorosa yang begitu mengerikan. Dia diolok, dihina, dicaci, dimaki. Dan Bapak Ibu tahu, beberapa waktu yang lalu orang-orang di Yerusalem berteriak Hosana, Hosana. Tetapi pada hari itu mereka berteriak dengan perkataan yang lain, salibkan dia, salibkan dia. Murid-muridnya satu demi satu meninggalkan dia. Dan di dalam kesendiriannya itu, dia menanggung dosa manusia. Dan seorang teolog mengatakan Bapak Ibu, bahwa puncak penderitaan Kristus yaitu di atas kayu salib, dia harus menanggung dosa manusia. Karena dari kekal sampai kekal dia belum pernah berpisah dengan Bapa yang dia kasihi. Tapi pada saat dia harus menanggung dosa umat manusia, Allah yang kudus tidak mungkin bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Dan pada saat seketika itulah dia harus berpisah dengan Allah Bapanya di surga. Sehingga dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini merupakan satu perasaan sedih yang begitu mendalam. Karena dari kekal sampai kekal dia belum pernah berpisah dengan Allah Bapa. Tetapi pada saat dia harus menanggung dosa umat manusia, pada saat itulah dia harus berpisah sejenak dari Allah Bapa. Ini semua menunjukkan betapa Kristus menderita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah Tuhan Yesus tidak disertai Allah? Tentunya tidak. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau hari ini kita mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan, bukan berarti Tuhan tidak lagi mendampingi kita. Yang kedua Bapak Ibu, kalau begitu, apa artinya didampingi Tuhan? Belajar dari apa yang Paulus alami, saya melihat yang kedua, didampingi Tuhan artinya Tuhan selama-lamanya mendampingi kita dalam segala situasi dan kondisi apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin dalam perjalanan hidup kita, kita mungkin merasa Tuhan itu begitu jauh, bahkan mungkin kita meninggalkan Tuhan. Tetapi kebenaran ini mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita menyampaikan dia, tapi dia tetap ada selalu bagi kita. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Demikian juga Paulus. Dengan bagaimana bukti pendampingannya di sini kita melihat, Tuhan memberi kekuatan dan memberi jalan keluar yang terbaik yang kita perlukan, yang Paulus perlukan. Dalam konteks ini ayat 17-18 kita melihat di sini bagaimana Tuhan yang mendampingi Paulus itu, Tuhan memberikan hikmat kepada Paulus untuk berkata-kata di depan kaisar dan di depan para pendakwa-pendakwanya.
Bahkan juga Paulus diberikan keberanian untuk memberitakan Injil justru di tempat-tempat di mana ia dilarang. Di sini kita melihat bagaimana Paulus didampingi Tuhan. Bahkan juga Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bagaimana Paulus begitu tenang di tengah-tengah kehidupan. Boleh dikatakan beberapa penafsir sepakat surat 2 Timotius ini ditulis oleh Paulus di masa-masa terakhir dia hidup. Dengan kata lain saya katakan Bapak Ibu, dalam menghadapi masa-masa akhir hidupnya, ia didampingi Tuhan sehingga dia ada ketenangan dan kemampuan yang luar biasa untuk membela dirinya dan memberitakan Injil sekalipun nyawa sebagai taruhannya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat ini juga dikatakan Paulus diselamatkan oleh Tuhan dari segala niat jahat. Tadi kita baca di dalam 2 Korintus di sana Paulus berkali-kali masuk penjara, berkali-kali diadili. Bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dari segala niat jahat orang yang mau menyerang dia. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat 18 dikatakan Paulus punya satu keyakinan. Kalau dia mengakhiri hidupnya di dunia ini, Tuhan sedang menjemput dia masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya teringat juga di dalam Alkitab, khususnya di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Di mana Daud hamba Tuhan yang setia itu. Ia juga didampingi oleh Tuhan dalam segala pergumulan hidup yang dia alami. Berbagai tantangan, persoalan menimpa dirinya. Namun di dalam Mazmur itu dia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, dia adalah kota bentengku dan gunung batuku. Di tengah-tengah setiap pergumulan hidup yang dialami oleh Daud, pada saat dia datang kepada Tuhan dan dia mengalami pendampingan Tuhan, dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi, bahkan melewati setiap pergumulan tersebut. Sehingga Bapak Ibu, dalam menghadapi hari-hari terakhir hidupnya pun, di mana tertulis di dalam Mazmur 23, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut terhadap kematian, karena Tuhan mendampingi aku. Bapak Ibu, bukankah itu juga merupakan pengalaman kita sebagai anak-anaknya? Dalam kehidupan pelayanan saya menjumpai bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya sempat mendampingi mereka saat-saat mereka akan mengakhiri hidup mereka di dunia ini. Beberapa di antara mereka saya pernah membacakan Mazmur 23 ini. Bapak Ibu, saya perhatikan bagaimana mereka setelah mendengar di tengah-tengah ketidaksadaran mereka, tapi mereka masih bisa mendengar. Saya melihat bagaimana mereka menghembuskan nafas terakhir begitu tenang. Betul seperti yang dikatakan rest in peace. Dia betul-betul mengalami ketenangan karena dia tahu Tuhan tidak meninggalkan dia. Dan juga khususnya di dalam masa-masa pandemi ini, kita seringkali mendengar anak-anak Tuhan berkata, walaupun masa pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhir, tapi di tengah-tengah masa pandemi ini dia mengalami pendampingan Tuhan, memberikan mereka ide-ide kreatif di dalam usaha pekerjaan mereka. Memberikan mereka bagaimana hikmat dari Tuhan memulai satu usaha baru justru di tengah-tengah krisis. Dan bagaimana mereka melewati hari lepas hari di dalam hidup mereka, mungkin di tengah-tengah kejenuhan dan kebosanan. Mereka mengatakan, kalau hari ini saya boleh ada, itu semua karena Tuhan. Dan saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa pengusaha. Dia mengatakan begini Bapak Ibu, saya bersyukur di tengah-tengah pandemi ini saya melihat Tuhan mendampingi saya. Puji Tuhan Pak Alex, sampai hari ini saya belum mem-PHK seorang pun karyawan saya. Walaupun saya tahu ini sulit, tapi puji Tuhan ada saja jalan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya sudah rencana untuk PHK beberapa teman saya, beberapa karyawan saya. Tetapi puji Tuhan ada seorang pelanggan yang besar yang dulu dan bahkan sudah lama tidak pernah pesan barang. Tetapi justru dalam masa pandemi ini dia pesan barang. Dia mengatakan itu semua karena Tuhan mendampingi saya. Bahkan ada seorang juga mengatakan, puji Tuhan Pak Alex, sampai hari ini saya belum mengurangi gaji karyawan saya. Kenapa? Ternyata ada pesanan yang selama ini dipesan belum diorder dengan jelas.
Tetapi justru pada saat masa-masa pandemi ini, orang itu memfikskan order itu sehingga semua karyawan saya masih bisa tetap bekerja. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya juga pernah menemui seorang ibu di hari pernikahan anaknya yang terakhir. Dia berkata kepada saya, Pak Alex, kalau hari ini Pak Alex melihat bagaimana anak saya yang terakhir ini menikah, saya mau katakan, dulu waktu suami saya meninggalkan saya, dengan anak-anak, saya sebagai single parent. Dan setelah melewati semua masa sulit ini saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang mendampingi saya sebagai seorang single parent yang ditinggalkan suami secara tiba-tiba. Saya tidak tahu bagaimana harus membesarkan anak-anak saya. Tapi bersyukur ada orang-orang Kristen, ada orang-orang gereja yang tiap kali memberi dukungan, dorongan bagi saya. Dan terlebih lagi Tuhan, Dia yang menopang, menuntun saya. Sehingga hari ini, Pak Alex bisa lihat, ini anak saya yang terakhir yang akan menikah. Itu semua karena pendampingan Tuhan dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bahkan Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya, Ia juga didampingi oleh Bapa melewati jalan salib yang berat. Bahkan Dia menang atas kuasa dosa. Sehingga perkataan ke-6 dan ke-7 di atas kayu salib itu menunjukkan kuasa kemenangan Tuhan. Dia mengatakan, sudah selesai. Dan kalimat terakhir dikatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalimat-kalimat ini mengungkapkan satu berita kemenangan. Bahwa Kristus didampingi oleh Allah. Bahwa kita sebagai anak-anaknya didampingi oleh Tuhan. Bukan hanya dalam kita hidup di dunia ini. Tetapi kita didampingi sampai kekekalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam setiap pergumulan hidup kita. Yakinlah Tuhan selalu siap mendampingi kita. Orang-orang yang kita kasihi sewaktu-waktu bisa meninggalkan kita. Orang-orang kepercayaan kita yang kita harapkan sewaktu-waktu bisa mengecewakan kita. Tetapi ingatlah ada Tuhan, ada Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana Ia mendampingi Paulus di dalam setiap pergumulan hidupnya, Ia juga akan mendampingi kita di dalam setiap pergumulan hidup kita secara khusus dalam masa pandemi ini. Ada di antara kita yang mungkin mengalami kesulitan secara finansial. Ada yang mengalami kesulitan secara kesehatan atau mungkin juga kesulitan-kesulitan yang lain. Ingatlah, Tuhan tetap mendampingi kita. Dia memberi kita kekuatan untuk menghadapi dan menjalani hidup kita di dalam masa-masa pandemi ini. Dia memberikan hikmat kepada kita untuk memiliki inovasi yang baru di dalam usaha dan pekerjaan kita. Dia juga memberikan kita ketenangan di tengah-tengah kepanikan kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mendengar ada begitu banyak orang yang panik dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Kekhawatiran, ketakutan menguasai hidup mereka. Tapi biarlah berita firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang mendampingi kita dalam segala situasi dan kondisi. Itu akan memberikan kita ketenangan. Seperti yang diungkapkan oleh Daud, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Biarlah Tuhan mengaruniakan ketenangan kepada kita. Dan Dia akan memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi setiap masalah hidup yang kita hadapi. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Dia juga berjanji melindungi, menaungi, mendampingi kita. Bukan hanya di dalam sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Bahkan Dia juga terus akan mendampingi kita sampai kepada kekekalan. Sebagaimana Daud mengalami ketenangan tatkala dia akan mengakhiri dunia ini. Sebagaimana Paulus pada saat dia akan mengakhiri hidupnya di dunia ini juga ada ketenangan. Saya yakin dan percaya kita pun Tuhan akan terus memimpin. Mendampingi kita. Melewati satu demi satu masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup kita. Bukan hanya di dunia ini. Bahkan dikatakan Dia juga sudah menyediakan tempat yang kekal di surga bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini memberikan dorongan, kekuatan, dan semangat bagi kita. Menjalani hari-hari kita di tengah-tengah masa pandemi yang sulit dan sukar yang tidak mengerti kapan akan berakhir. Yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mendampingi kita. Sehingga kita ada ketenangan, ada semangat dan sukacita menjalani hari-hari kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa kalau Engkau mendampingi kami bukan berarti kami tidak lagi menghadapi masalah, persoalan atau pergumulan hidup. Namun justru di tengah-tengah masalah dan pergumulan hidup itulah Engkau tetap mendampingi kami. Bahkan di tengah-tengah semua itulah Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan, bahkan jalan keluar yang terbaik. Terlebih daripada itu Tuhan, Engkau akan memberikan kami ketenangan untuk menjalani masa-masa pandemi ini. Sehingga Tuhan, hidup kami juga boleh kami jalani dengan penuh sukacita. Dan terlebih Bapa, ajar kami untuk tidak melupakan ada begitu banyak orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan Injil Tuhan, yang membutuhkan ketenangan dari Tuhan. Mampukan kami juga boleh menjadi berkat bagi mereka. Memperhatikan dan mempedulikan mereka. Mendoakan mereka dan mendorong mereka bersama-sama dengan kami untuk tetap hidup penuh sukacita, hidup penuh kemenangan karena Tuhan terus mendampingi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat terkasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ketika kita tiba di jalan yang sulit, hati menjadi begitu cemas.